Oke teman-teman, kali ini kita bakal ngebahas tentang gout arthritis, masih di sistem dermatomuskuloskeletal. Nah, untuk gout arthritis itu atau bahasa awamnya biasanya teman-teman kenal dengan asam urat. Oke, nah ini gambarnya nih udah kelihatan ya. Oke. Nah, ini yang menonjol ini disebutnya tofus atau tofi. Diagnosis banding dari gout ini ada dan bisa dengan osteoartritis. Kemudian dasar diagnosis dari gout arthritis ini, pertama ada topus yang tadi, kemudian hiperurisemia atau asam uratnya banyak terdapat pada urin, riwayat nyeri pada metatarsal falanges 1, monoartikular atau pada satu sendi, nyerinya hilang timbul. Kemudian kita ke basic science-nya, sini ada klasifikasi sendi dan komponennya. 3 komponen dasar dari sendi yaitu ada tulang, kartilago hialin, dan kolagen. Sendi sinovial berciri khas pada kemampuannya untuk melakukan gerakan melekat pada ujung-ujung tulang di komponen bagian dalam. Ini MTP1. Kemudian ada metabolisme dari purin. Ada di sini jalur de novo dan juga jalur salvage. Kemudian kita ke patogenesis dan patofisiologinya. Nah, pada penyakit arthritis gout ini terdapat gangguan keseimbangan metabolisme, yaitu pembentukan dan ekskresi dari asam uratnya. Meliputi penurunan ekskresi asam urat secara idiopatik, penurunan ekskresi asam urat sekunder, misalnya karena gagal ginjal, serta peningkatan produksi asam urat, misalnya disebabkan oleh tumor atau peningkatan sintesis purin, serta peningkatan asupan makanan yang mengandung purin. Ini dia. Nah, ini gambaran histopatologinya. Kemudian faktor predisposisinya di sini yang pertama itu dari jenis kelamin, laki-laki biasanya atau wanita menopause, kemudian pada pasien yang obesitas, hormonal, hipertensi, resistensi insulin. Dan faktor presipitasinya itu dia tinggi purin, alkohol, obat-obatan. Contoh obat diuretik. Oke, mungkin kita sedikit ngebahas ke patofisiologinya. Nah, di sini akibat presipitasi atau menumpuknya urat di sendi-sendi, urat berbentuk kristal teman-teman. Nah, di sini yang pertama menimbulkan respon pada tubuh, yaitu respon imun, yaitu monosit, fagositnya melepaskan IL-1, TNF, IL-6, IL-8, yang mana di sendi di sini itu menstimulasi pelepasan dari protease. Nah, protease ini ya akan melisiskan protein sehingga timbullah tisu injuri dan inflamasi, kerusakan jaringan. Nah, kemudian dari presipitasi tadi juga mengaktifasi dari komplement sehingga neutrofilnya mengalami kemotaksis. Akibat kemotaksis dan neutrofil ini, fagositnya neutrofil ini memfagosit dari si kristal uratnya ini, sehingga lisislah. Kemudian lisis neutrofilnya melepaskan lisosomal enzim yang merusak jaringan juga. Kemudian dari tadi fagositosis kristal oleh neutrofil tadi melepaskan LTB, prostaglandin, dan radikal bebas yang juga dapat merusak jaringan. Seperti itu. Kemudian predileksinya atau tempatnya biasanya di sendi metatarsofalangeal, sendi engkel, sendi lutut. Tempat yang suhu dingin dengan keasaman tinggi, bersifat monoartikular atau serangan berganti pada beberapa sendi. Kemudian pelaksanaannya non farmakologi untuk menghindari faktor predisposisi dan presipitasi, menghindari diet tinggi purin seperti golongan A, B, dan C golongan A, seperti hati, ginjal, otak, jantung. Golongan B bisa daging sapi, kerang, kacang, bayam, pai, dan lain-lain. Golongan C misalnya keju, susu, telur, sayur, dan buah-buahan. Dan mengurangi berat badan, mengganti obat antihipertensi yang memiliki efek samping arthritis gout, serta memberikan edukasi.
Untuk terapi farmakologinya, kita berikan kolkisin dengan farmakokinetiknya itu diabsorpsi melalui saluran cerna. Indikasinya dosisnya 0,5 sampai 0,6 ml tiap jam. Efek sampingnya muntah, mual, dan diare. Kemudian kita berikan anti nyeri analgetik yaitu natrium diklofenak atau meloxicam atau ibuprofen. Atau steroid bisa seperti dexa atau bikarbonat, natrium bikarbonat. Namun hati-hati dapat mengiritasi lambung. Kemudian kita berikan allopurinol. Ini untuk yang GOUT yang kronis karena tidak dianjurkan untuk yang GOUT yang akut. Efek samping sering muncul reaksi kulit, alergi. Kemudian kita berikan probenesid untuk meningkatkan ekskresi asam urat, menghambat parsial reabsorpsi tubuler, maksimal urat yang dikeluarkan dan disaring dari lumen tubulus di distal tempat pengeluaran asam urat. Nah, ini untuk resepnya. Kemudian hubungan obat hipertensi dengan artritis. Sini captopril karena ACE inhibitor, jadi tidak begitu berpengaruh sehingga captopril dapat dilanjutkan. Kemudian HCT, nah di sini faktor presipitasi ini tidak boleh gout arthritis karena diuretik sehingga dapat dihentikan penggunaannya, dapat diganti dengan yang tidak berpengaruh dengan asam uratnya. Dan epidemiologinya sini laki-laki banding wanita 2:1, sering jadi pada laki-laki dewasa, jarang pada laki-laki sebelum remaja. Pada wanita sering jumpai pada wanita setelah masa menopause. Komplikasi itu radang sendi akibat penumpukan asam urat, terbentuknya topus, batu ginjal, deformitas persendian, urolitiasis. Prognosisnya masih dubiat bonum. Pemeriksaan penunjangnya, sini pemeriksaan lab, bisa pemeriksaan leukosit, urin spesimen 24 jam, analisis cairan aspirasi, kemudian dapat pemeriksaan radiografi dilakukan pada sendi yang terserang. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya lebih semangat upload video-video selanjutnya. Dan terima kasih dan nantikanlah di video selanjutnya. Bye-bye.